Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Amerda Afrilianti dengan NIM 102200138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi hukum, di mana materi sosiologi hukum ini sendiri dibagi menjadi 9 bab. Ya, langsung saja memasuki bab yang pertama, yaitu bab sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, serta mempelajari pola perilaku masyarakat dalam konteks lainnya. Manfaat dari mempelajari sosiologi hukum itu sendiri adalah mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, serta dapat memberikan gambaran maupun alternatif penyelesaian suatu permasalahan yang sesuai dengan teori yang ada. Nah, objek dari bahasan dalam sosiologi hukum ini yang utama yaitu adalah sosiologi hukum merupakan pembahasan tentang perubahan yang mencangkup perubahan hukum dan perubahan dalam masyarakat. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu tentang sejarah dan perkembangan sosiologi hukum, di mana sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzillotti pada tahun 1882. Nah, sosiologi hukum lahir pada tahun 1882. Pada saat ini, sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli pikir. Masukan yang diperoleh dari aliran dan mazhab sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sosiologi hukum. Kendati perubahan sudah mulai terjadi sejak kolonialisasi oleh Belanda atas Indonesia, namun karena sempat menghadap selama ratusan tahun, maka hilanglah kualitas perubahan tersebut. Nah, perilaku yang demikian itu merupakan perilaku yang sangat mempengaruhi praktik hukum yang ada di Indonesia ini. Langsung saja memasuki bab yang ketiga, di mana ada subbab judul dengan judul itu pendekatan dan aliran sosiologi hukum, di mana pendekatan dan aliran ini dibagi menjadi masing-masing. Yang pertama tentang pendekatan dalam sosiologi hukum. Pendekatan dalam sosiologi hukum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sebagai nilai dan pendekatan sebagai institusi. Nah, pendekatan sebagai nilai ini ada kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sedangkan pendekatan sebagai institusi itu merupakan suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Selanjutnya, aliran dalam sosiologi hukum itu ada 3. Yang pertama yaitu aliran utilitarianisme, yaitu aliran yang berprinsip bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sedangkan yang kedua ada aliran sosiologisal jurisprudence, yang artinya hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan untuk sosial dan tugas dari ilmu hukum itu sendiri. Dan yang terakhir ada aliran realisme hukum, di mana menurut aliran ini sangat memperhatikan tentang konsep keadilan. Namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan, kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan, seperti itu. Memasuki bab selanjutnya yaitu ada paradigma sosiologi hukum, di mana paradigma sosiologi hukum merupakan model uang yang digunakan ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana. Nah, penggarapan itu harus dilakukan sesuai dengan model yang digunakan ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya. Materi selanjutnya tentang teori sosiologi hukum, di mana teori sosiologi hukum ini merupakan suatu konstruksi di dalam ide imajinatif manusia tentang rutinitas-rutinitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidup. Nah, dalam teori ini ada beberapa kajian-kajian. Yang ada 2 kajian, yaitu yang pertama kajian
strukturalisme, dan yang kedua itu ada kajian fungsional struktural, di mana dalam teori ini juga ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap teologis, di mana dalam tahap teologis ini yang paling lama adalah dalam sejarah manusia, yakni tentang politisme dan monoterisme. Dan yang kedua itu ada tahap metafisik, dan yang ketiga itu ada tahap positif. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada hukum dan solidaritas sosial, di mana solidaritas sosial ini merupakan kesetiakawanan yang merujuk pada suatu keadaan hukum antara individu-individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, ada beberapa perbedaan, yaitu ada solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Nah, di mana solidaritas mekanis ini memiliki hubungan erat antara kesamaan pola-pola relasi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah hukum dan perubahan sosial, di mana hukum merupakan kekuatan hukum berupa saksi bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan perubahan sosial itu sendiri adalah memulai dengan memberikan paksaan, dan konsepnya ini memberikan kesempatan untuk menghilangkan mitos-mitos dalam pikiran. Nah, perubahan sosial ini sendiri diperlakukan seakan mempunyai makna berupa suatu yang intuitif atau fakta yang intuitif. Untuk materi yang selanjutnya itu hukum dan pembangunan, di mana pembangunan merupakan suatu proses perubahan keadaan yang menuju pada kolonialisasi yang lebih baik, atau sebagai upaya yang dilakukan secara terencana untuk menuju pada perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ada 3 hal penting tentang hukum dan pembangunan sosiologi hukum ini sendiri, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua reformasi sistem hukum, dan yang ketiga restrukturisasi kawasan peradilan. Dan yang materi yang terakhir yaitu perencanaan sosial, di mana penelitian sosiologi hukum merupakan penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses sejenisnya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa pendekatan dalam perencanaan sosial sosiologi hukum ini sendiri, yaitu yang pertama pendekatan dengan mengkaji alat-alat hukum, yang kedua pendekatan dengan terhadap sistematika hukum, yang ketiga itu pendekatan sinkronisasi hukum, dan yang keempat itu pendekatan sejarah hukum, dan yang terakhir itu pendekatan tentang perbandingan hukum. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata atau pengucapan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.